Saya tidak pernah mengatakan kalau misalnya kasus dilema itu, saya tidak berbicara rumit atau tidak rumit, saya berbicara itu. Sekolah di situ. Ikut di sekolah ibu. Iya. Nah, mana kondisi jalan juga yang kurang bagus itu. Assalamualaikum Pak Yocang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Teh ini Pak? Alhamdulillah agak sedikit ngantuk. Harus ini ngantuk Pak. Kenapa bisa ngantuk Ki? Ya karena ini sudah jam 12 siang Pak, kita tadi baru melaksanakan kegiatan. Oh iya betul. Siang. Oh betul. Kita tadi barusan melaksanakan kegiatan in-house training di SMK Negeri 10 Jeneponto Pak ya? Yeah. Ya tapi Pak Yocang, izin saya konfirmasi. Betul Bapak Yocang Malombasi SPD MPD adalah Kepala SMK Negeri 10 Jeneponto? Ya benar Pak. Oh, alhamdulillah. Saya tidak salah orang gini Pak Di. Tidak Pak. Oh, siap. Tujuan Teh ini Pak, tujuanku. Saya mau menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan Kepala UPT SMK Negeri 10 Jeneponto, Yocang Malombasi SPD MPD di SMK Negeri 10 Jeneponto. Mohon izin jika saya melakukan sesi-sesi tanya jawab Pak Di. Siap Pak. Iya. Pertanyaan pertamaku Pak Tabe. Selama ini bagaimana Pak Yocang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Cara mengidentifikasinya Pak? Iya. Ya kalau selama ini yang saya lakukan, saya tidak pernah melakukan identifikasi secara mendalam karena kasus-kasus dilema terhadap pengambilan keputusan di SMK Negeri 10 itu bukanlah suatu masalah, tapi adalah kasus dan tidak terlalu banyak. Oh, luar biasa. Berarti di SMK Negeri 10 Jeneponto sejauh ini kasusnya aman-aman saja Pak? Kalau mau dikatakan sebagai masalah, itu bukan sebagai masalah karena hanya kasus. 1-2 yang terjadi itu pun dalam rentang waktu. Kalau misalnya dalam satu semester adalah 2 kasus, bisa saja 1 kasus saja begitu. Dari kasus-kasus yang ada, Bapak bisa melihat yang mana dilema etika dan yang mana bujukan moral? Jika melihat dari kasus-kasus yang ada di SMK 10 terkait dengan dilema itu, ya paling ada 2 di situ yang biasa kita pelajari bersama. Yang pertama terkait dengan dilema ada yang individu yang kelompok dengan kelompok dan ada keadilan versus dengan rasa kasihan. Oh itu yang paling menonjol ya Pak ya di SMK Negeri 10 Jeneponto. Baik, selama ini Pak Yocang, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ini Pak. Jadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Pak Yocang mengambil keputusannya? Kalau kejadian di SMK Negeri 10 Jeneponto, jika hal itu terjadi, biasanya saya mendalami dulu. Sebenarnya saya ingin memahami apa sebenarnya persoalan utamanya. Pendalaman Pak ya? Ya, pendalaman. Setelah saya pahami pendalamannya, jika itu terkait dengan kasus segelintir orang saja, itu mungkin saya menyelesaikannya dengan pendekatan coaching. Coaching, luar biasa Pak. Dengan guru yang bersangkutan. Jika sudah menyangkut lebih dari 3 orang, biasanya saya mengambil kasus tersebut, melempar ke dalam forum untuk dibicarakan bersama dan menjadi kebijakan sekolah. Berarti pengambilan keputusannya melalui forum? Forum. Berarti rapat Dewan Guru begitu kira-kira Pak ya? Ya, jika kasusnya menyangkut lebih dari 3 orang. Dan masuk kategori rumit begitu? Untuk rumitnya, ya saya tidak pernah mengatakan kalau misalnya kasus dilema itu, saya tidak berbicara rumit atau tidak rumit. Saya berbicara itu menyangkut beberapa orang.
Ya, persoalan kuantitas, Pak. Kuantitas berarti jumlah pelaku, begitu kira-kira ya permasalahannya. Baik, menarik Pak. Ada pendalaman, ada coaching dan forum, melalui forum. Nah, dari langkah-langkah atau prosedurnya, apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Khusus untuk kasus dilema ya Pak Di? Boleh Pak. Itu tadi siapa yang saya lakukan jika ada kasus yang hanya satu orang, ya saya melakukan pendekatan coaching. Sebentar kalau saya melempar ke forum, kita analisis bersama dengan rekan-rekan guru. Setelah kita analisis, kita minta tanggapan seluruh rekan-rekan guru. Kemudian kita mengambil kadang-kadang jika rekan-rekan guru lebih mengarah ke hal yang persoalan apalagi perasaan. Jika pada umumnya menonjol ingin mengambil ke perasaan, ya saya mengikut itu. Jika kasus itu perasaan itu menyangkut regulasi yang menentang tata tertib sekolah, maka saya akan mengikuti mengikuti keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oh, berarti tergantung situasi dan seperti apa kasus itu Bapak ya. Jadi menarik langkah-langkah yang Bapak gunakan melalui metode dari pendalaman yang Bapak lakukan, ada coaching dan pengambilan keputusan itu pun bisa melalui forum-forum. Baik, menarik Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang Pak Yochang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apa yang efektif Pak dari kasus-kasus yang Bapak pernah tangani dan keputusannya? Langkah yang paling efektif Pak? Iya. Kalau yang dikatakan efektif itu lagi Pak bergantung dari kasusnya. Tidak bisa dikatakan ada langkah yang paling efektif karena itu bergantung dari kasusnya. Bisa saja kalau misalnya banyak menyangkut lebih dari 5 orang, kalau kita mau melakukan pendekatan coaching itu kan tidak bagus, tidak bakalan efektif karena karena apa itu lagi itu kalau coaching ya kita sulit melakukan analisis persoalan yang betul-betul menjadi akar permasalahannya. Itu Pak, jadi bergantung kasusnya. Tergantung kasus. Jadi efektifnya Pak Yochang ini tergantung dari kasusnya itu seperti apa. Kasusnya apa, saya melakukan pendekatan apa untuk menyelesaikan masalah. Sejauh ini Bapak mengambil keputusan baik itu melalui coaching dan melalui hasil kesepakatan bersama dari forum-forum yang ada di sekolah Bapak. Luar biasa Pak, ini hal yang betul-betul menguji dan mengukur seperti apa sih karakteristik dari gaya kepemimpinan Bapak itu sendiri. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan terberat itu Pak, itu yang sebagaimana tadi kita anukan yang rasa etikanya kepada guru yang lebih senior. Tapi persoalan perasaan lah Pak, perasaannya ketika ada yang guru lebih senior dan kadang juga Pak ada kasus yang banyak guru menganggap itu benar, tapi menurut pandangan saya itu tidak sesuai dengan aturan tata tertib yang pernah dulu kita sepakati. Maka saya akan tetap mengikuti tata tertib yang sudah kita sepakati. Sesuai dengan pendirian? Bukan pendirian Pak, aturan Pak. Aturan, oke, berdasar aturan. Contoh, saya ambil misalnya kasus apa lagi? Full day. Iya. Full day ketika rapat di awal pembelajaran itu kita sepakati bahwa kita melaksanakan 6 hari kerja. Kemudian dalam tengah perjalanan tiba-tiba banyak guru yang menginginkan full day, maka saya tetap mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Betul. Itu penting menurut saya jika dalam suatu organisasi sudah ada peraturan yang disepakati bersama, tiba-tiba karena kepentingan pribadi kita masing-masing kita ingin merubah peraturan tersebut, maka itu saya rasa tidak baik untuk perkembangan organisasi. Berarti tantangannya di sini Pak, ada kesepakatan yang sudah dibuat, ternyata mau dilanggar juga dari hasil kesepakatan itu. Berarti ini inkonsisten begitu kira-kira Pak ya? Inkonsisten, makanya saya tetap akan mengikuti peraturan yang disepakati. Baik. Berikutnya Pak,
Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksud saya, dalam kasus-kasus yang terjadi, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau butuh waktu yang lama dalam proses pengambilan keputusan? Iya, kalau itu ditanyakan Pak, bergantung lagi kasusnya Pak. Ada kasus yang butuh cepat penanganan dan ada kasus yang perlu didalami dulu. Itu Pak. Kira-kira dari pengalaman Bapak memimpin di SMK Negeri 10 Jeneponto, jika berkenan kasus-kasus seperti apa itu Pak? Untuk kasus dalam proses pembelajaran Pak. Dilema etika Pak. Etika misalnya apa tadi antara guru senior sama guru junior ya. Biasanya saya cepat menyelesaikan di tempat karena bukan karena rumit atau tidak rumitnya, karena sudah sering itu pengalaman mulai dari di sekolah saya pertama penempatan mengajar dan sampai sekarang sudah berapa tahun di SMK 10, sudah 7 tahun di SMK 10 ya. Saya anggap itu ya rata-rata sama, tinggal diberikan pengertian saja dan cepat selesai. Untuk kasus yang membutuhkan waktu lama Pak? Itu persoalannya kayak kedisiplinan. Itu butuh waktu lama untuk Pak Yocho. Saya biasanya melakukan pendekatan persuasif dulu dan itu biasanya tidak diketahui oleh guru-guru lain. Melakukan pendekatan, berbicara, berusaha mengambil hatinya. Ketika saya melihat belum bisa dengan melakukan pendekatan persuasif coaching kecil, saya melemparlah ke forum. Baik, itu diselesaikan secara bersama-sama. Luar biasa, Bapak sering mengulang coaching. Jadi ini metode yang menjadi salah satu metode unggulan, kira-kira Pak, atau bagaimana? Saya rasa bukan juga menjadi unggulan tadi karena coaching itu saya anggap salah satu cara yang bisa digunakan dan efektif di SMK Negeri 10 Jeneponto. Jika dibandingkan dengan mau melakukan metode lain, metode lain atau mengarahkan guru, biasanya itu kurang efektif, bahkan terjadi perdebatan. Baik. Karena ada juga begini Pak, ada juga beberapa saya lakukan bukan teknik coaching dan itu betul-betul hanya menimbulkan perdebatan dan tidak menimbulkan solusi. Wow, betul ujian dalam seni kepemimpinan Bapak ya. Berikutnya Pak, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira siapa sosok yang Bapak bisa jadikan mitra atau sosok inspirasi atau siapapun yang menunjang proses pengambilan keputusan Bapak selama ada di SMK Negeri 10 Jeneponto? Ya, kalau di SMK Negeri 10 Jeneponto saya rasa banyak ya guru yang bisa diajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah, termasuk Pak Adri juga. Kadang saya mintai bantuannya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Untuk pada umumnya wakase dan kan dilihat perkembangannya SMK 10 setelah masuknya juga guru-guru P3K, ada guru senior ya. Kadang juga saya meminta bantuan dari mereka membantu. Ada juga beberapa guru honor untuk menyelesaikan biasa masuk kasus etika, biasa saya libatkan Pak ya? Libatkan berkomunikasi baik melalui via telepon maupun saya panggil dia untuk berbicara mengatur strategi. Kemudian dia yang menyelesaikan masalah itu. Berarti Bapak tidak pilih-pilih orang, intinya bagian dari warga SMK Negeri 10 Jeneponto itu mereka Bapak libatkan begitu? Iya Pak, tapi ada juga, ya banyak juga guru yang saya tidak libatkan. Biasanya guru yang saya libatkan itu yang saya anggap punya ada chemistry antar guru yang misalnya ada guru si A yang kasus dilema etika tadi. Biasanya saya mencari rekannya yang akrab. Kadang juga saya panggil guru yang saya anggap kalau persoalan kasus ini kayaknya butuh deh guru senior untuk menyelesaikan begitu Pak. Berarti itu strateginya Bapak dalam menggunakan seseorang yang sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Luar biasa Pak, luar biasa untuk Bapak Yochong Malombasi SPD MPD. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman ini
mengambil keputusan dilema etika. Apa kira-kira pesan-pesan moral dari perjalanan Bapak izin berapa tahun ini Pak memimpin SMK Negeri 10 Jane Ponto? Sudah berapa tahun itu? 19, 20, 21, 22, 23, 4 tahun. Di usia berapa Bapak mulai di tahun 2019 itu? Waduh, kurang 30, berapa ya? Kalau bukan 34 tahun, 35 Wow. tahun. Bapak masuk kategori pemimpin muda ya untuk ukuran menjadi kepala sekolah di wilayah Sulawesi Selatan? Ya mungkin begitu kalau dari segi umur. Dari segi umur, betul Pak. Jadi kira-kira apa Pak nih pengalaman atau dari proses pesan moral yang mungkin bisa disampaikan bahwa inilah yang saya petik dari keputusan saya. Ya, dalam mengambil keputusan Pak, seorang kepala sekolah itu tidak boleh menempatkan dirinya yang lebih tinggi dibanding teman-temannya lain, selalu menganggap bahwa rekan-rekan guru itu adalah teman sederajat. Hanya saja kepala sekolah itu adalah tugas tambahan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk atau lagi meningkatkan mutu, mengambil keputusan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Untuk bagaimana metode yang digunakan ya bergantung kasusnya, bergantung masalahnya. Apakah masalah itu bisa diselesaikan cepat dengan pendekatan persuasif dengan alur pembicaraan coaching, bisa begitu, ataupun diambil dengan keputusan bersama yang diambil oleh rekan-rekan guru. Itu Pak. Dan seorang pemimpin itu baiknya konsisten terhadap aturan yang telah disepakati secara bersama. Baik. Ada dua yang saya catat, Pak. Membangun kemitraan dan yang kedua konsisten. Ini dua hal yang menjadi pengalaman Bapak dan mungkin bisa menjadi pembelajaran oleh para teman-teman yang lainnya, rekan-rekan CGP, ataupun para anak-anak muda di luar sana ketika kelak menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Pak atas kesempatan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, mohon izin Ibu. Tujuan kita di tempat ini, saya mau mewawancarai serba-serbi tentang proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sebagai Kepala Sekolah TK Halis Jene Talasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jene Ponto. Izin saya konfirmasi, betul Ibu Kepala TK Halis Jene Talasa? Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sedikit bercerita terkait tentang dilema etika dengan bujukan moral. Kita memang ketahui bahwa itu sering terjadi di lingkungan sekolah karena ada rasa kepedulian kepada siswa, namun ada aturan yang juga mengikatnya. Nah, ini yang sering terjadi dilema. Maka saya sebagai kepala sekolah di sini melihat nilai-nilai apa yang sangat urgen untuk kayak bersanding dengan peraturan. Kalau memang itu masih bisa ditolerir karena kita utamakan di sini juga kepentingan siswi. Kita tahu bahwa kepentingan peserta didik harus yang lebih utama, walaupun kadang ada sedikit aturan yang mungkin saja bertentangan di situ. Namun di sisi lain, etika ini kalau kita bujukan moral sebisanya kami untuk tidak memberikan tolerir persoalan bujukan moral. Sebenarnya kami lebih kepada kepedulian kepada anak. Ya. Baik, menarik. Ada kepedulian kepada anak atau berpusat pada murid yang akan berhadapan langsung dengan aturan atau kebijakan yang ada. Kira-kira seperti gitu Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana menurut Ibu? Oh iya. Untuk mengambil keputusan ketika melihat ini, tentunya saya melihat dulu dari sisi nilai-nilai apa yang muncul pada saat saya mengambil keputusan ini. Apa nilai akhirnya? Terus kira-kira kalau saya mengambil keputusan tersebut, saya melakukan pelanggaran dari aturan atau tidak. Nah, kalau memang itu tidak terjadi sebuah pelanggaran, maka saya mengambil keputusan ya pastinya lebih mengutamakan bagaimana keputusan ini tidak terjadi sebuah pelanggaran, namun tetap juga bermanfaat untuk si siswa ataupun kasus apapun itu yang terjadi pada lingkungan sekolah. Karena etika itu bukan hanya mungkin pada siswa, tetapi bisa kepada guru. Ya. Karena kan kadang kita tidak bisa pungkiri bahwa kedisiplinan guru juga harus diutamakan. Nah, namun ada etika moral juga yang ikut di dalamnya kalau kita berbicara persoalan itu. Menarik. Outputnya adalah bagaimana Ibu melihat atau menguji apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak. Itu namanya uji legal begitu Ibu ya. Nah, pertanyaan saya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini? Oh iya. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, melihat kepentingan ini urgensinya mungkin keduanya penting, tetapi ketika kita melihat dari sisi yang mana yang paling harus diutamakan dulu, kita akan tahu sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Betul. Namun ketika misalnya kita mentok dan tidak bisa melakukan mengambil keputusan, kita bisa dan saya selalunya berkonsultasi baik itu kepada pimpinan sebagai ketua yayasan kami ataupun kepada rekan-rekan guru itu sendiri di lingkungan sekolah. Karena segala keputusan yang saya ambil itu berdampaknya kepada semua orang yang ada di lingkungan sekolah saya. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan hanya karena egonya saya atau misalnya pemikiran saya sendiri. Tetapi saya harus komunikasikan kepada pimpinan dan kepada rekan-rekan guru maupun tenaga administrasi di sekolah dengan melihat tidak ada dampak negatif yang bisa timbul atas keputusan yang saya ambil. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan ini melalui komunikasi kepada tataran birokrat atau di tataran warga TK TK Halis, dan langkah-langkah Ibu tadi disebutkan bahwa ada nilai-nilai urgensi yang Ibu prioritaskan dalam membuat keputusan. Seperti itu Ibu? Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira apa nih yang Ibu anggap bahwa keputusan saya ini sudah efektif lah dari kasus-kasus yang tadi kita sebutkan sama-sama benar? Ya, yang saya ambil itu saya anggap efektif adalah ketika keputusan saya itu tidak merugikan siswa dan tidak merugikan sekolah. Ya, tidak merugikan Ibu ya? Ya, tidak merugikan siswa dan tidak merugikan sekolah. Karena saya harus lebih mengutamakan kepentingan siswa, namun juga tidak berdampak kepada sekolah. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Menarik. Dari tadi Ibu menyampaikan bahwa proses pengambilan keputusan Ibu ini tak lepas dari berpihak pada siswa atau berpihak kepada murid sih. Dan poinnya adalah tidak merugikan. Betul. Betul sekali Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tantangannya nih Bu di TKTA? Ya, sekali sebenarnya tantangannya persoalan itu Pak. Termasuk misalnya hubungan kekeluargaan. Wah, kekeluargaan. Ini berat sekali nih, hubungan kekeluargaan. Terus posisi jabatan. Posisi jabatan misalnya ada siswa, anaknya kepala desa. Terus dia malas datang ke sekolah. Tetapi maunya nilainya bagus, maunya langsung los-los atau apalah dan sebagainya. Ujian pokoknya itu ini. Ujian yang terberat sebenarnya. Izin konfirmasi, ini sekolah swasta Ibu ya? TK Halis swasta? Oke. Masih ada lagi Bu kira-kira tantangan selain jabatan dari pihak-pihak orang tua siswa begitu ya? Kira-kira ya, termasuk hubungan kekeluargaan. Apa mungkin contoh kasus yang pernah Ibu dapat? Selain itu kondisi keuangan siswa juga. Keuangan, betul.
kondisi keuangan siswa. Itu sih yang paling banyak, mulai dari hubungan keluarga, terus pengaruh orang tua di lingkungan masyarakat, terus kondisi siswa yang ekonominya yang rendah, karena kan jarak antara sekolah dengan siswa-siswa yang ada di TK Halis itu lumayan ada beberapa yang agak jauh. Karena kita kan daerah pegunungan yang tidak mepet penduduk, maksudnya nanti nyebrang dusun, satu dusun yang di satu dusun itu 3 dusun tetangga ini ikut sekolah di situ. Ikut di sekolah, Ibu. Iya. Nah, mana kondisi jalan juga yang kurang bagus, itu berpengaruh sekali. Nah, ketika untuk mengambil sebuah keputusan ini sudah ada etika di sini. Kalau saya tidak luluskan, ada beban tersendiri. Namun kalau saya luluskan, itu juga menjadi beban pribadi saya karena tidak sesuai aturan. Namun saya di sini harus melihat yang mana yang ada yang lebih besar, apakah dampak negatifnya atau dampak positifnya. Kalau memang saya luluskan ini lebih banyak positifnya, maka saya harus ambil meluluskan. Namun ketika saya mengambil keputusan tidak meluluskan dan itu positifnya lebih banyak, maka saya ambil tidak luluskan. Jadi saya lihat situasi dan kondisinya, yang mana yang paling urgent, yang mana yang paling bagus dilihat dari segala sudut pandang, termasuk kelangsungan sekolah jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya ke depan. Baik, menarik. Nah, dari pengalaman Ibu nih, ini luar biasa tadi Ibu yang sampaikan bahwa tantangannya sebagai kepala sekolah TK Halis ini tentunya ujian kepemimpinan Ibu akan diuji di situ. Betul. Di poin-poinnya. Nah, pengalaman Ibu dalam sebuah kasus dilema etika, apakah dari pengalaman Ibu itu ketika ada kasus, Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau durasi dalam menyelesaikan atau dalam proses pengambilan keputusan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dari pengalaman-pengalaman Ibu? Baik, kalau ada kasus seperti ini tergantung situasi kasusnya. Kalau memang kasusnya memungkinkan untuk diselesaikan pada saat itu, maka saya selesaikan pada saat itu. Namun ketika kasusnya itu membutuhkan banyak diskusi, banyak pertimbangan, rumit ya Ibu, kira-kira agak rumit misalnya, maka saya harus memberi jangka waktu untuk berkomunikasi dengan orang yang mungkin terkait dengan hal tersebut dan memikirkan lebih jauh. Ya seperti yang saya katakan bahwa ada dampak negatif dan positifnya. Tentu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan ketika kita mau mengambil keputusan. Maka dari itu saya sesuaikan dari kerumitan situasinya. Kalau memang bisa diselesaikan pas itu diselesaikan. Tapi kalau tidak ya butuh jangka waktu. Berarti tergantung situasi dan kerumitan. Ya betul, tidak ada prosedur khusus yang. Kalau pengalaman Ibu ini lebih banyak diselesaikan di tempat atau ada yang membutuhkan jangka waktu? Kalau sejauh ini? Ya sejauh ini saya lebih banyak jangka waktu karena saya tidak mau mengambil keputusan yang gegabah. Betul, Ibu. Seperti itu. Baik, menarik sekali Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa sosok di balik pengambilan keputusan Ibu? Oke, di balik pengambilan keputusan saya lebih banyak berkonsultasi kepada ketua yayasan saya. Ketua yayasan, betul. Ketua yayasan. Karena dia di atas saya yang menaungi, dan kadang ketika saya memiliki situasi yang urgent seperti itu, saya komunikasikan, dia memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama memimpin TK Halis Genetalasa ini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika? Apa yang bisa dipetik Ibu? Ya, yang saya petik di sini adalah untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan yang kita ambil itu tidak selamanya semua orang menyukai apa yang kita putuskan. Pasti ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Betul. Terus yang ketiga, untuk menjadi seorang pemimpin, kita memang harus siap mental, siap untuk diterima dan siap untuk tidak diterima. Segala keputusan, apalagi kalau kita berbicara terkait tentang etika, tentang moral, saya kira itu memang sangat berat sekali untuk
sebagai seorang pemimpin. Karena untuk tataran TK saja berbicara persoalan uang itu juga ada. Wow. Iya. Sensitif Ibu ya? Iya, sensitif sekali. Ya. Dan memang ada kesadaran yang harus muncul sebagai seorang kepala sekolah bahwa ini yang menjadi hak saya dan ini yang bukan menjadi hak saya. Baik. Kapan-kapan kita tidak menyadari itu, maka sebagai seorang kepala sekolah kita akan masuk dan terjerumus di hal-hal yang seharusnya kita tidak jalankan. Seperti itu saya kira. Baik, luar biasa. Ada catatan saya yang saya garis bawahi, senang dan tidak senang. Itu konsekuensi dari proses pengambilan keputusan seorang pemimpin. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Dan menjadi pemimpin itu tidak mudah. Betul. Sehingga bersyukur saya pun belajar dengan Ibu bagaimana sih menjadi seorang pemimpin dalam lingkup Kepala Sekolah TK Halis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Luar biasa waktu yang kita sisihkan dalam hal saya menggali tentang bagaimana proses Ibu mengambil keputusan baik dalam konteks dilema etika maupun bujukan moral. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Sri Wahyuni, Kepala TK Halis Jenet Talasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada tahap kali ini saya akan merefleksikan hasil analisis wawancara saya pada dua pimpinan. Yang pertama, pimpinan pertama adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Jeneponto, Bapak Yochang Malombasi SPD MPD. Yang kedua, Ibu Sri Wahyuni, SPD Kepala Sekolah TK Kalis, Jenet Talasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus kita pada modul 3.1 kali ini adalah bagaimana peserta atau CGP mampu menganalisis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua kepala sekolah yang menjadi sasaran atau yang menjadi narasumber wawancara saya. Bapak Ibu guru hebat, pada refleksi kali ini sesuai dengan apa yang ada di LMS, dalam pertanyaannya disebutkan bahwa hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Yang mengganjal Bapak Ibu guru hebat adalah dari dua narasumber saya, baik itu Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Jeneponto dan Kepala Sekolah TK Kalis Jenet Talasa. Ada dua hal yang saya masih belum dapatkan, yakni dampak dari keputusan yang diambil oleh dua pemimpin ini. Apa dampak yang didapatkan? Apakah berhasil atau belum berhasil dari keputusan yang dibuatnya? Ataukah keputusan ini dipuji atau dikritik? Itu hal yang mengganjal dan menjadi catatan saya dalam memberikan analisis pada kesempatan wawancara beberapa hari yang lalu. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Jadi persamaan dari hasil analisis dari dua pimpinan ini adalah mereka menerapkan atau mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Yang kedua, berpihak kepada murid. Dan yang ketiga, mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal. Ini persamaan dari Pak Yochang dan Ibu Sri dalam proses pengambilan keputusannya.
Sementara, apa perbedaannya? Di video pertama, Bapak Yochang Malombasi menggunakan metode-metode dalam proses pengambilan keputusan. Sementara, Ibu Sri menggunakan asas komunikasi efektif. Metode dari Kepala SMK Negeri 10 Jeneponto menggunakan metode coaching. Dan pengambilan keputusan dilakukan hasil forum atau kesepakatan bersama. Yang kedua, sementara Ibu Sri, metode yang digunakan tentang bagaimana menggunakan komunikasi yang efektif kepada berbagai stakeholder yang ada dalam proses perjalanan pengambilan keputusannya. Pertanyaan ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Pada video pertama, dalam sesi wawancara pertama bersama Bapak Yochang Malombasi, efektivitas yang dilakukan Pak Yochang dilihat, diukur dari seberapa besar subjek yang dihadapi. Jika konteksnya orang per orang, maka metode yang digunakan akan efektif dengan coaching. Namun jika jumlah dampak yang diberikan banyak, besar, maka proses pengambilan keputusan dilakukan oleh forum-forum resmi atau rapat Dewan Guru. Bagaimana dengan Ibu Sri? Ibu Sri, Kepala TK Kalis Jenet Talasa, mengefektifkan keputusannya berdasar asas kemitraan, berdasar nilai-nilai urgensivitas. Urgennya itu bagaimana sehingga mereka menggunakan metode-metode yang berdasarkan asas kemaslahatan umat banyak. Kira-kira seperti itu bahasa yang saya gunakan dari hasil analisis saya dalam proses wawancara tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya pribadi akan menerapkan metode, prinsip, paradigma pengambilan keputusan ini setelah saya mendapatkan atau menyelesaikan proses pendidikan guru penggerak atau menyelesaikan modul 3.1. Pada dasarnya ada 3 yang akan menjadi dasar saya dalam menerapkannya, yakni berpihak kepada murid, menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga adalah bagaimana saya untuk bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dan insya Allah hal-hal inilah yang menjadi dasar saya dalam proses pengambilan keputusan, didukung oleh paradigma berpikir saya dalam proses pengambilan keputusan, dan diakhiri dengan nilai-nilai atau dilandasi oleh prinsip dasar pengambilan keputusan. Sehingga apa yang akan saya dahulukan adalah tentunya menerapkan 9 tahapan proses pengambilan keputusan. Agar apa? Agar keputusan yang saya buat bisa berhasil atau bisa mendapat pujian. Dan ketika keputusan yang saya buat ternyata tidak berhasil, ternyata dikritisi, itulah konsekuensi yang saya harus siap terima sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau kelak menjadi seorang pemimpin dalam tingkat satuan pendidikan. Dan itulah seni bagi seorang pemimpin, dengan catatan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Demikianlah hasil refleksi saya, hasil analisis saya dari wawancara yang saya lakukan kepada 2 pemimpin sekolah. Yang pertama, Bapak Yochang Malombasi SPD MPD sebagai Kepala SMK Negeri 10 Jeneponto, dan yang kedua, Ibu Sri Wahyuni SPD sebagai Kepala Sekolah TK Kalis Jenet Talasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.